Selanjutnya, berkenaan dengan penentangan yang dilancarkan oleh para penentang kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau menjelaskan bahwa saya tidaklah menyesali jika namaku disebut dengan Dajjal atau pendusta dan aku dituduh yang lain-lain. Untuk itu, karena memang itu mesti tergenapi, karena aku akan mengalami perlakuan seperti yang dialami oleh para nabi sebelumnya, supaya aku pun menjadi bagian dari sunnah para nabi dari sejak awal. Karena aku tidak mendapati bagian dari ini, namun musibat dan penderitaan yang dialami oleh hadrat Rasulullah SAW yang beliau alami, jika dibandingkan dengan beliau, tidak ada yang dijumpai para nabi yang lain. Di dalam para nabi yang lain, menderita yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan lidah pun tidak mampu untuk menggambarkannya. Bagaimana beliau merupakan nabi yang agung, yang luar biasa. Bagaimana dukungan Allah, jika dukungan Allah Ta'ala tidak menyertai beliau, maka tidak mungkin untuk mengangkat beban gunung, derita yang seperti gunung itu. Dan jika nabi itu adalah nabi yang lain selain beliau, itu pun tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Namun, Islam, beliau menyebarkan Islam dengan penderitaan yang beliau rasakan pada saat itu. Namun sekarang bagaimana kondisi Islam yang telah diobrak-abrik oleh umatnya? Lalu beliau bersabda, dengan perantaraan tulisanku, aku menyampaikan cara yang dapat memenangkan Islam dan mengunggulkan di atas agama-agama lain. Risalah-risalah yang aku tulis sampai ke Amerika dan Eropa. Allah Ta'ala memberikan firasat kepada kaum-kaum itu, dan mereka dapat memahami hal itu. Namun, ketika di hadapan seorang Muslim, saya sampaikan itu, lalu mulailah muncul buih dari mulutnya, seolah-olah orang gila ini ingin membunuhnya. Dan pada kenyataannya, mereka betul-betul melakukan itu kepada para Ahmadi. Betul-betul. Padahal ajaran Al-Quran adalah idfa' billati hiya ahsan. Ajaran tersebut diberikan dengan tujuan supaya jika musuh ada, maka dan dengarkanlah perkataannya dengan tenang. Aku bersumpah atas nama Allah bahwa aku berasal dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui bahwa aku bukanlah mengada-ada kedustaan, aku bukanlah pendusta. Jika kalian melihat tanda-tanda yang Allah telah berikan kepadaku, namun kalian tetap mengatakan aku pendusta, maka aku bersumpah demi Allah Ta'ala, kalian berikanlah contoh seorang muftari, seorang pendusta yang dapat memperlihatkan tanda-tanda seperti yang aku dapatkan. Bagaimana Allah Ta'ala mendukung pendusta seperti aku kalau memang benar aku pendusta? Jika memang ada pendusta sebelumku yang didukung oleh Allah Ta'ala semikian rupa, coba perlihatkan kepadaku. Sekarang di dunia ini merupakan jemaat Ahmadiyah, merupakan jemaat pertama. Bagaimana tidakkah menjadi bukti bagaimana dukungan Allah Ta'ala menyertai Hazrat Masih Maud alaihissalam? Seharusnya Allah Ta'ala membinasakan jemaat Ahmadiyah dong, kalau memang dalam pandangan Allah Ta'ala Masih Maud alaihissalam pendusta. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Aku bersumpah demi Allah Ta'ala bahwa aku adalah sadik, aku adalah yang benar, aku datang dari Allah Ta'ala. Namun orang-orang menyebutku sebagai kadzab, pendusta dan muftari. Dan dalam setiap penderitaan, di dalam setiap musibah, Allah Ta'ala senantiasa menolongku. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan kau. Dan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepadaku yang sedemikian rupa, sehingga Allah Ta'ala menyemaikan rasa cinta ke dalam diri ratusan ribu orang. Bahkan tidak hanya di Hindustan saja, di Afrika, di Eropa, di Amerika, Allah Ta'ala menanamkan kecintaan ke dalam diri mereka untuk mencintaiku. Begitupun di negeri Arab. Ratusan ribu. Allah Ta'ala telah menyemaikan ke dalam hati mereka. Sungguh aneh. Bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan pendosa seperti ini?
ini merupakan bukti dari kebenaranku. Jika kalian memberikan contoh seorang muftari, seorang pendusta, dan mengada-adakan kerusakan kepada Allah Ta'ala, lantas Allah Ta'ala memberikan pertolongan seperti yang aku dapatkan, dan menghidupkan sampai saat ini, dan menyempurnakan tujuannya, coba kalian berikan contoh kalau memang ada orang seperti itu. Bagaimana cahaya keberkatan yang turun dari langit, hargailah itu, bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala menolong Islam pada waktunya, dan sesuai dengan janjinya, pada saat musibah ini Allah Ta'ala menolong Islam. Namun jika kalian tidak menghargai nikmat ini, maka Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan kalian. Aku dengan keyakinan yang penuh, aku katakan bahwa Allah Ta'ala telah beriradah untuk menghapuskan agama lain dan memberikan kemenangan dan kekuatan kepada Islam. Sekarang tidak ada tangan kekuatan yang dapat merubah iradah Allah Ta'ala ini. Umat muslim, ingatlah kalian bahwa Allah Ta'ala dengan perantaraanku telah memberikan kabar kepada kalian, dan aku telah menyampaikan pesan dari Allah Ta'ala. Sekarang ada di dalam tangan kamu apakah kamu mendengar ataupun tidak. Itu terserah kamu. Memang benar bahwa Nabi Isa telah wafat, dan aku bersumpah atas nama Allah Ta'ala bahwa Mau'ud yang akan datang itu adalah aku orangnya. Dan ini pun adalah suatu perkara yang pasti bahwa kehidupan Islam bergantung pada kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Para penentang yang bodoh, mereka, dan aku bersumpah kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala telah berbicara kepada Nabi Ibrahim, kepada Ishak, kepada Ismail, dan kepada Yakub, dan kepada Yusuf, dan kepada Musa, dan kepada Masih ibnu Maryam. Dan setelah itu, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau, Allah Ta'ala berbicara dengan beliau, bercakap-cakap dengan beliau, dan menyampaikan, begitupun Allah Ta'ala memberikan karunia kepadaku untuk dapat bercakap-cakap dengannya. Namun karunia ini aku dapatkan semata-mata karena aku mengikuti Rasulullah SAW. Jika aku bukan umat Rasulullah SAW, dan aku tidak mengikuti Rasulullah SAW, sekalipun amalanku sehebat besarnya gunung dunia ini, aku tidak akan sekali-kali mendapatkan karunia bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala ini. Karena tidak akan datang lagi Nabi pembawa syariat setelah Rasulullah. Namun Nabi tanpa pembawa syariat masih bisa datang. Namun itu pun adalah umat Rasulullah SAW. Jadi dari sisi ini aku adalah Nabi ummati dan juga Nabi. Jadi bercakap-cakapku dengan Allah Ta'ala ini merupakan bayangan dari Rasulullah SAW. Dan tanpa itu kenabianku tidak ada artinya. Nubuat, kenabian Muhammadiyah Rasulullah SAW telah zahir dalam diriku karena aku hanya merupakan bayangan saja, karena aku adalah sebagai umat beliau. Untuk itu tidak mengurangi keberkatan Rasulullah SAW. Dan percakapan ilahi yang aku dapatkan adalah meyakinkan, jika aku meragukan sedikit pun, maka aku adalah kafir, dan akhirnya aku akan binasa. Firman yang turun kepadaku adalah meyakinkan dan qat'i, dan sebagaimana matahari tidak ada yang bisa meragukan cahayanya. Begitupun aku tidak dapat meragukan firman yang turun dari Allah Ta'ala kepadaku, dan aku meyakininya sebagaimana meyakini kitab Allah Ta'ala. Beliau bersabda, tugas yang untuk itu aku diutus ke dunia ini adalah kerenggangan yang terjadi antara Allah Ta'ala dan hambanya. Aku tegakkan lagi hubungan tersebut. Aku hilangkan perperangan dan jalinkan perdamaian. Dan kebenaran agama yang telah hilang dari mata itu, aku zahirkan kembali. Dan rohani yang telah hilang, aku berikan contohnya. Dan kekuatan ilahi yang masuk ke dalam diri diri manusia, dan muncul dengan perantaraan doa, supaya aku dapat menjelaskannya kembali. Dan yang terpenting adalah tauhid yang murni, yang bersih dari berbagai syirik, yang sekarang telah hilang. Tugasku adalah untuk menegakkan tauhid itu kembali di dalam kaum.
Dan semua ini bukan karena kekuatanku, namun dengan kekuatan Allah Ta'ala yang merupakan Tuhan bumi dan langit, aku menyaksikan bahwa di satu sisi Allah Ta'ala mentarbiyatiku dan mengaruniaiku dengan wahyunya dan menganugerahkan semangat di dalam diriku supaya aku tegak berdiri